Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo Bapak Ibu semua, hari ini kita akan belajar tentang tips lulus validasi aksi nyata pelatihan mandiri di PMM. Kebetulan tahun 2022 kemarin saya dipercayakan untuk menjadi salah satu validator aksi nyata di PMM. Dan saya akan membagikan praktik baik bagaimana sih tips lulus validasi aksi nyata di pelatihan mandiri. Nah, kita mengetahui bahwa visi pendidikan kita adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, berakhlak mulia, dan berkebinekaan global. Dan itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, dan salah satu sumber belajar untuk guru-guru adalah platform Merdeka Mengajar yang diciptakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan itu adalah salah satu hal yang sangat baik. Selain itu, salah satu sumber IKM ini juga adalah platform Merdeka Mengajar. Platform mengajar ini adalah teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, kemudian berkarya dan juga belajar, Bapak Ibu. Tapi masih banyak guru yang belum memanfaatkan PMM ini dengan baik. Ada yang telah mengerjakan pelatihan mandiri tetapi aksi nyatanya tidak dibuat. Ada juga yang telah membuat tetapi aksi nyatanya itu tidak sesuai dengan rincian atau petunjuk, akhirnya ditolak, ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah kendala-kendala dalam mengerjakan aksi nyata yang saya lihat. Yang pertama itu adalah tidak tahu caranya, yang kedua itu tidak membaca syarat atau rinciannya, yang ketiga itu merasa aksi nyata itu sesuatu yang sulit. Yang keempat itu tidak berkolaborasi dan bertanya kepada teman-teman atau rekan sejawat atau dalam komunitas belajar. Yang berikut itu adalah memilih aksi nyata yang sulit yang tidak bisa dibuat. Oke Bapak Ibu, jadi ini adalah aksi nyata ya di pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri itu ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik topik saja di bagian atasnya pasti akan terbuka. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendapatkan warna biru seperti ini berarti Bapak Ibu telah mempelajari setiap topiknya, tetapi belum memasukkan aksi nyatanya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi modul 1, modul 2, modul 3, 4, dan 5-nya itu sudah dipelajari, sudah tercentang hijau, tetapi belum ada aksi nyata. Jadi warnanya itu adalah warna biru Bapak Ibu ya. Tetapi kalau seandainya Bapak Ibu melihat di situ ada warna orange, itu berarti Bapak Ibu telah melakukan atau mengirimkan aksi nyatanya, tetapi Bapak Ibu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan Bapak Ibu itu ditolak aksi nyatanya. Jadi kalau warna biru itu Bapak Ibu itu belum ada aksi nyata, warna orange itu Bapak Ibu perlu perbaikan ya, karena kalau warna putih itu berarti Bapak Ibu sedang menunggu untuk divalidasi. Nah, Bapak Ibu yang warna orange itu tinggal Bapak Ibu gantikan saja. Yang penting Bapak Ibu baca rinciannya dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau untuk gantikan tinggal gantikan itu di bagian kanan atas ini, tinggal ganti saja aksi nyata kalau seandainya Bapak Ibu merasa ingin digantikan atau terlalu sulit. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sudah mendapat sertifikat atau sudah warna hijau ini, berarti Bapak Ibu sudah mendapat sertifikat ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Bapak Ibu, sertifikat itu adalah sertifikat yang ditantangkan langsung oleh Dirjen ya, dan itu sangat luar biasa dan memiliki jam seperti ini Bapak Ibu ya. Bisa 30 jam ke atas. Nah, ini beberapa sertifikat yang sudah saya dapatkan.
Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu Bapak Ibu harus kerja sesuai waktu Bapak Ibu, jangan sampai kita kejar ya. Dan saya mengharapkan Bapak Ibu yang memilih RHK untuk pelatihan mandiri agar dikerjakan di minggu ini atau di awal bulan ini, karena jangan sampai Bapak Ibu ditolak atau mungkin validasinya itu terlalu banyak yang masuk, akhirnya lama untuk divalidasi. Dan kita perlu ingat bahwa tujuan dari pelatihan mandiri ini adalah kita belajar tentang IKM, kita berbagi, kita berkarya, bukan untuk sertifikat. Sertifikat itu dapat, itu bonus ya Bapak Ibu ya, bonus. Kemudian Bapak Ibu, validasi itu bisa secepatnya, bisa 1 minggu, 2 minggu, bisa juga 4 bulan. Jadi pernah ada saya punya teman itu beberapa bulan, tapi juga ada teman saya juga yang 3 hari. Tergantung, oleh sebab itu saya mengharapkan Bapak Ibu untuk mengerjakannya di awal bulan ini, jangan sampai terlambat, terutama Bapak Ibu yang memilih RHK adalah pelatihan mandiri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh modul pelatihan yang tidak dilanjutkan karena terkendala aksi nyata ya. Jadi semuanya sudah ada, tapi aksi nyatanya belum dibuat. Nah, apakah aksi nyata itu sulit sehingga banyak Bapak Ibu yang tidak lulus atau tidak melengkapi? Lalu bagaimana caranya untuk membuat aksi nyata agar lulus validasi? Nah, oke, mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, kita perhatikan di sini bahwa saya mengambil contoh topik Merdeka Belajar. Bapak Ibu, dalam Merdeka Belajar itu ada beberapa aksi nyata. Ini kebetulan materinya ini saya ambil di pilih aksi nyata ya Bapak Ibu, atau topik Merdeka Belajar yang sudah lama. Jadi kan ada beberapa aksi nyata. Silakan Bapak Ibu memilih yang menurut Bapak Ibu paling mudah. Bisa menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, bisa juga membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu silahkan, Bapak Ibu merasa yang paling mudah. Oleh sebab itu Bapak Ibu baca dulu rinciannya sebelah kiri bawah itu, sehingga Bapak Ibu bisa melihat apa sih yang dimintakan oleh aksi nyata ini. Karena banyak yang mengetahui tentang Merdeka Belajar, akhirnya mereka memasukkan sebarang saja aksi nyata tanpa membaca rinciannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu usahakan untuk membaca rinciannya. Kemudian Bapak Ibu lanjut ke lembar aksi nyata, Bapak Ibu centang dulu ketiga-tiganya, kemudian Bapak Ibu klik lanjut. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekali lagi baca rincian apa yang diminta. Kemudian Bapak Ibu bisa mengunggah dokumen aksi nyatanya, kemudian judul aksi nyatanya. Bapak Ibu bisa menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang diminta. Siapa aktor yang terlibat, alasan melibatkan aktor tersebut, cara menyebarkan pemahaman, tanggapan aktor terhadap presentasi Anda. Jadi silakan contoh, siapa aktor yang terlibat? Aktor yang terlibat adalah guru atau siswa. Alasan melibatkan aktor tersebut karena kami sedang melakukan komunitas belajar. Silakan Bapak Ibu, tidak perlu yang panjang-panjang, yang penting bisa memenuhi semua yang ada di sini. Kemudian juga Bapak Ibu bisa menjawab ini ya. Apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini? Silakan, mungkin Bapak Ibu bisa belajar bahwa Merdeka Belajar itu adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang luar biasa. Silakan Bapak Ibu bisa belajar atau bisa mengisi. Kemudian perasaannya saat Bapak Ibu melakukan aksi nyata ini. Kemudian hal baik apa yang sudah dipelajari dan hal baru apa yang ingin Bapak Ibu pelajari atau saat melakukan aksi nyata ini. Silakan Bapak Ibu langsung dicentang dan dikumpulkan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi di saat Bapak Ibu ingin mengumpulkan, saya meminta supaya Bapak Ibu bisa membaca rinciannya dengan baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena rincian itu yang akan menentukan apakah Bapak Ibu itu lulus atau tidak di dalam aksi nyata tersebut. Ini Bapak Ibu ya, contoh aksi nyata yang saya pilih. Bapak Ibu harus membaca semua ketentuan yang ada di sini dulu ya Bapak Ibu ya. Contoh, pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Kemudian komunikasikan pemahaman tentang Merdeka Belajar kepada audiens, bisa murid,
bisa teman sejawat, teman guru, orang tua, komunitas yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Kemudian juga pemahaman boleh disampaikan melalui media, bisa presentasi, bisa video, bisa poster, bisa lagu, puisi dan seterusnya Bapak Ibu untuk audiens sasaran. Kemudian buatlah form umpan balik untuk disebarkan kepada audiens dan lampirkan dokumentasi bukti formulirnya. Bapak Ibu jadi harus seperti ini ya. Minta audiens Anda melanjutkan kalimat ini dari paparan yang disampaikan. Sebelumnya saya berpikir, ternyata langkah kecil yang akan saya lakukan adalah, jadi sebelumnya saya berpikir mungkin merdeka belajar itu sesuatu yang sulit, ternyata sesuatu yang menyenangkan. Langkah kecil adalah misalkan saya ingin merubah proses pembelajaran saya lebih menarik lagi. Dan yang kelima adalah tulislah refleksi prosesnya. Apa yang Anda pelajari dari proses berbagi pemahaman mengenai topik merdeka belajar, bagian mana yang mengubah Anda dan apa langkah konkret Anda selanjutnya. Yang keenam ini Bapak Ibu, yang paling penting di keenam ini, unggah bukti dokumen kegiatan, hasil pengisian front feedback, kemudian rangkuman refleksi Anda. Jadi ada 3 Bapak Ibu ya, dokumentasi kegiatan, kemudian hasil pengisian from feedback, dan yang berikut adalah rangkuman refleksi Anda. Bapak Ibu, aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi. Namun pendidik harus menuliskan refleksi atau deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalamannya yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Bapak Ibu, ini adalah contoh ya. Contoh saya punya aksi nyata. Saya tidak membuat di Canva atau di PPT. Memang ada di Canva juga di PPT, tapi ini saya membuat sederhana Bapak Ibu ya. Seperti ini. Ini tentang topik merdeka belajar, karena yang diminta adalah dokumentasi, kemudian front feedback dan rangkuman refleksi. Berarti ada 3 hal itu. Dan ini adalah saya punya dokumentasi. Kemudian Bapak Ibu saya isi materi sedikit, tapi kalau Bapak Ibu tidak ada materi pun tidak ada, karena tidak apa-apa ya, karena tidak diminta. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah refleksi saya, refleksi yang saya lakukan, dan kemudian ini adalah front feedbacknya. Jadi Bapak Ibu harus masukkan ini sesuai yang diminta nomor 6. Jadi dokumentasi kegiatan, front feedback, dan kemudian juga adalah refleksi Bapak Ibu. Saya meyakini pasti Bapak Ibu kalau sudah memenuhi ketiga ini pasti akan lulus, dan divalidasi tidak mungkin tidak akan lulus karena sudah memenuhi semua rincian yang diminta. Kalau Bapak Ibu melakukannya secara komunitas belajar, silahkan dia punya refleksi atau rinciannya itu, dia punya deskripsinya itu dikerjakan tersendiri. Nah, kemudian seperti ini Bapak Ibu ya, ini tentang modul pelatihan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Ini saya mencontohkan saja Bapak Ibu. Saya memilih melakukan salah satu jenis berdiferensiasi. Silakan seperti yang tadi juga ya, Bapak Ibu sekali lagi membaca rincian yang ada. Rinciannya sudah ada di bagian saat kita memilih, di bagian tengah ya. Jadi di situ ada tulis baca rincian, tinggal Bapak Ibu membacanya saja. Nah, Bapak Ibu dari 1 sampai 5 ini yang paling terpenting Bapak Ibu baca baik-baik, dan lihat di nomor 5, unggah dokumentasi kegiatan atau strategi Anda buat, jadi ada dokumentasinya. Kemudian bukti proses Anda melakukan pembelajaran berdiferensiasi, jadi ada bukti proses ya Bapak Ibu ya. Kemudian umpan balik dari murid. Nah, ini Bapak Ibu saya punya ya. Bisa juga Bapak Ibu juga bisa melakukan umpan balik melalui perpustakaan. Di saat Bapak Ibu mengetik perpustakaan belajar bisa muncul ini, atau juga Bapak Ibu bisa melakukan sendiri. Bapak Ibu, ini adalah aksi nyata saya juga buat di Word Bapak Ibu ya, sederhana sekali. Silakan, yang penting memenuhi apa yang diminta. Pasti akan lulus Bapak Ibu. Kemudian ini adalah profil pelajar Pancasila saya, itu aksi nyatanya Bapak Ibu ya. Saya pilih tentang sosialisasi profil pelajar Pancasila pada murid Bapak Ibu ya, karena ada untuk kepala sekolah, ada juga untuk guru. Jadi saya pilih yang guru ya Bapak Ibu ya. Jadi sosialisasi profil pelajar pada murid. Ingat, harus membaca rinciannya. Bapak Ibu boleh membaca rincian dari 1
sampai 5, tapi ingat yang diminta itu yang nomor 5. Dokumentasi kegiatan, hasil urun rembuk jika ada, kemudian dokumentasi umpan balik dari murid. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah membaca rinciannya ini dan Bapak Ibu memasukkan unggah bukti dalam satu dokumen itu berisi dokumen kegiatan, dokumentasi kegiatan, hasil urun rembuk jika ada, dokumentasi umpan balik, maka saya meyakini bahwa pasti akan lulus. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini saya punya, kebetulan saya di saat MPLS menjadi narasumber dan saya berbagi tentang profil pelajar Pancasila kepada anak-anak dan khususnya untuk kebinekaan global. Silakan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian juga ada respon umpan balik. Nah, Bapak Ibu, ini saya lulus juga. Hal yang sama dengan kurikulum Merdeka. Yang dimintakan adalah dokumentasi kegiatan penyebaran mengapa kurikulum perlu berubah, kemudian refleksi dari audiens Anda. Bapak Ibu silakan dibaca dengan baik-baik rinciannya. Ini adalah, nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi menurut saya aksi nyata itu sangat mudah karena kita sebagai guru sudah melakukannya terus-menerus. Hanya rinciannya itu harus diperjelas Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, inti dari aksi nyata agar divalidasi, Bapak Ibu mengikuti persyaratan atau rincian yang diminta. Dokumentasi atau fotonya itu harus lengkap, harus sesuai. Jangan sampai ada foto nikah atau foto apa ya Bapak Ibu ya, itu kan pasti salah. Harus punya refleksi kalau diminta, kemudian ada umpan balik ya jika diminta juga. Kemudian jangan plagiat. Boleh kerja secara bersamaan, tetapi ingat Bapak Ibu, dia punya refleksinya itu kan berbeda-beda dan juga fotonya juga pasti berbeda-beda. Pilihlah aksi nyata yang sederhana dan gampang dibuat, jangan pilih aksi nyata yang sulit. Dan yang berikut Bapak Ibu, bukan seberapa cantiknya atau indahnya aksi nyata yang Bapak Ibu dan saya buat, tetapi apakah aksinya tersebut sudah memenuhi kriteria atau rincian yang diminta. Oke Bapak Ibu, jika ingin berjalan cepat maka jalanlah sendiri, jika ingin berjalan jauh maka berjalanlah bersama-sama. Kita mengharapkan Bapak Ibu dapat bekerja secara kolaborasi dengan teman-teman. Kalau ada kekeliruan boleh bisa bersama-sama untuk mengerjakan aksi nyata ini. Apalagi Bapak Ibu, ini kan adalah sesuatu yang sangat penting, dan Bapak Ibu yang memilih RHK tentang pelatihan mandiri itu harus dikerjakan juga di saat seperti ini. Nah Bapak Ibu, kini saya akan mencontohkannya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal membukakan pelatihan mandiri saja di PMM. Silakan klik pelatihan mandiri. Lalu Bapak Ibu ke topik. Bapak Ibu, saya mengusulkan Bapak Ibu yang baru pernah melakukan atau pernah belajar tentang topik di pelatihan mandiri, usahakan Bapak Ibu memilih topik tentang kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Ya, kalau saya punya kan sudah ada, jadi tidak bisa lagi. Bapak Ibu, kalau yang warna hijau itu sudah mendapat sertifikat. Nah, Bapak Ibu yang saya punya warna biru, kalau ada warna biru ya Bapak Ibu ya. Nah ini, kalau warna biru seperti ini Bapak Ibu berarti saya belum melakukan atau membuat aksi nyatanya. Jadi semua modul-modul yang ada ini saya sudah nonton, sudah cerita reflektifnya, sudah mengerjakan post-testnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu menonton, kemudian menonton juga yang ini, kemudian latihan pemahaman, kemudian menceritakan reflektif seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi hal-hal seperti ini, apa pengalaman berkesan Bapak Ibu saat melakukan tahapan supervisi akademik, silakan Bapak Ibu isi yang Bapak Ibu rasakan. Kemudian juga post test Bapak Ibu ya, post test. Kalau Bapak Ibu post testnya ini tidak lulus, pasti akan diulangi lagi sampai banyaknya modul yang diminta di situ. Bapak Ibu harus menonton dan mempelajarinya. Kemudian Bapak Ibu sampai di sini, Bapak Ibu harus melihat
aksi nyata. Misalkan kalau Bapak Ibu memilih yang di atas, Bapak Ibu baca dulu rinciannya. Bapak Ibu membaca rinciannya dengan baik. Apa sih yang diminta? Dari nomor 1 sampai nomor 5 semuanya dibacakan. Tapi yang terpenting Bapak Ibu, nomor 5 yang diminta adalah jadwal supervisi akademik yang disepakati dengan guru. Catatan pemeriksaan perencanaan pembelajaran. Yang ketiga adalah rencana aksi berdasarkan hasil umpan balik. Dan yang berikut adalah umpan balik mengenai kegiatan supervisi. Jadi silakan Bapak Ibu, itu yang dimintakan ya. Kalau Bapak Ibu merasa sulit, silakan pindah ke aksi nyata yang berikut ya. Untuk membaca semua yang ada di sini, lalu tinggal Bapak Ibu pilih aksi nyatanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu ini juga bisa Bapak Ibu siapkan kalau seandainya Bapak Ibu masih lupa tadi tentang tentang rinciannya, bisa dilihat di sini juga ya. Ya, apa yang dimintakan di selengkapnya. Kemudian Bapak Ibu mulai melengkapi, Bapak Ibu tinggal mencentang saja dan Bapak Ibu lanjut. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi, Bapak Ibu punya aksi nyatanya di situ. Kemudian judul aksi nyatanya, Bapak Ibu tinggal mengisi, ceritakan proses pemeriksaan rencana pembelajaran yang Anda lakukan. Apa sih yang Bapak Ibu lakukan? Tinggal Bapak Ibu ya. Tinggal setelah Bapak Ibu mengumpulkan aksi nyata semuanya, tinggal dicentang lalu Bapak Ibu kumpulkan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang perlu persiapan itu adalah Bapak Ibu membaca rinciannya dengan baik. Saat Bapak Ibu membaca rinciannya dengan baik, saya meyakini bahwa Bapak Ibu akan lulus ya Bapak Ibu. Yang berikut Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu, wah saya takut kalau aksi nyata saya ini adalah aksi nyata yang salah. Bapak Ibu bisa melihat contoh di bagian atas ini ya Bapak Ibu ya. Ini. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik saja, misalkan aksi nyata kurikulum merdeka. Tinggal Bapak Ibu cari saja Bapak Ibu. Dan di sini ada 8.192 contoh-contoh aksi nyata. Dan semuanya ini sudah divalidasi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat sebagai contoh untuk amati dan bisa ditiru, disesuaikan dengan Bapak Ibu atau aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tinggal di bagian atas Bapak Ibu klik saja dan Bapak Ibu bisa melihat. Bisa juga modul ajar Bapak Ibu semuanya ada di sini ya. Modul ajar matematika kelas 11 contoh atau kelas 10. Bapak Ibu ini semuanya sudah ada, tinggal Bapak Ibu pilih mau video, mau artikel, mau dokumen, silakan Bapak Ibu. Atau misalkan Bapak Ibu ingin melihat nama, misalkan nama saya, silakan Bapak Ibu tinggal diklik saja, semuanya sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi saya sudah mengerjakan aksi nyata yang sudah divalidasi sebanyak 21 Bapak Ibu yang sudah mendapat sertifikat. Jadi silakan Bapak Ibu tinggal mencari saja aksi nyatanya di bagian atas kalau Bapak Ibu belum percaya bahwa Bapak Ibu itu lulus atau tidak. Oke Bapak Ibu, demikianlah tips lolos aksi nyata yang bisa saya bagikan. Praktik baiknya mohon maaf jika ada yang salah atau kata-kata yang salah atau mungkin suara-suara berisik karena saya melakukan video ini di ruang di sekolah setelah selesai sekolah Bapak Ibu ya. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu bisa mengisi di kolom komentar dan saya akan menjawabnya. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa kolaborasi dan bisa mengerjakan secepat-cepatnya di minggu ini karena banyak ya yang memilih RHK pelatihan mandiri dan mereka akan memasukkan aksi nyata. Jangan sampai Bapak Ibu terlambat untuk memasukkannya. Oke Bapak Ibu, demikian yang bisa saya bagikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah. Selamat berkarya dan selamat bekerja Bapak Ibu. Tetap semangat.
Pada akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat selalu Bapak Ibu. Dadah.